No, no, I'm happy with the one that we have in this moment. That we said many times. In the right side is Pedro Noni, in the left side Jadon. Misha was with us, now he's not with us. But Tyreek, I think it's a young profile that can help us. So in this moment, we are okay. Teman-teman, lo pernah ngerasa kayak lagi main karambol tapi bola sasaran masih kehalang sama bola lain? Nah, kurang lebih itu yang lagi dialamin Chelsea sekarang di bursa transfer. Klub ini lagi kepengin banget nambahin amunisi serangan dan kreativitas di lini tengah, tapi jalannya nggak lurus-lurus aja. Ada syarat, ada drama, ada taruhan gede yang bisa bikin masa depan skuad makin cerah atau malah makin ribet. Berjumpa kembali bersama anak bangsa Les Blues dalam ulasan rumors transfer Chelsea. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Jadi gini ceritanya teman-teman, menurut kabar dari media Inggris, Chelsea lagi nyiapin langkah nekat buat ngejar dua pemain muda yang lagi hype banget. Alejandro Garnacho dari Manchester United sama Xavi Simons yang sekarang lagi rame dibicarain gara-gara penampilannya bareng RB Leipzig. Dua-duanya masih muda, berbakat, dan punya potensi jadi bintang masa depan. Pokoknya paket komplit buat nambahin tenaga segar di tim. Masalahnya, Chelsea nggak bisa asal comot. Mereka harus ngorbanin beberapa pemain dulu biar slot di tim dan gajinya lega. Nama-nama yang katanya bisa cabut antara lain Nicholas Jackson, Christopher Nkunku, sama Tyreek George. Kalau tiga pemain ini beneran cabut, entah dijual atau dipinjemin, barulah jalan buat datengin Garnacho sama Simons kebuka lebar. Kalau nggak, ya bisa jadi rencana tinggal wacana teman-teman. Nah, kenapa Chelsea sampai ngincer Garnacho? Lo tahu sendiri kan bocah ini jadi salah satu prospek paling cemerlang di Old Trafford. Punya kecepatan, dribble berani, plus mentalitas pantang mundur. Bayangin aja kalau dia pindah ke Stamford Bridge, pasti bikin serangan Chelsea lebih ngeri. Apalagi fans pasti langsung kegirangan, soalnya Garnacho tipe pemain yang bisa bikin lo berdiri dari kursi tiap kali dia pegang bola. Terus ada Xavi Simons. Nah, ini pemain fleksibel banget, bisa main di banyak posisi tengah, punya visi oke, dan jago ngatur ritme permainan. Ibaratnya kalau Garnacho itu peluru panas, Simons ini otaknya. Chelsea jelas butuh sosok kayak gini buat bener-bener ngatur permainan dan ngasih suplai bola ke lini depan. Teman-teman bayangin kombinasi mereka berdua. Serangan Chelsea bisa makin cair dan unpredictable. Tapi balik lagi, semua ini nggak semudah belanja di e-commerce. Chelsea harus mikirin aturan keuangan juga. Mereka udah lumayan banyak bersih-bersih musim panas ini. Kabar terakhir sekitar 17 pemain udah dilepas dan dapat duit sekitar 270 juta pounds. Lumayan gede, tapi ternyata belum cukup buat ngasih napas lega. Makanya manajemen masih harus nyari cara biar bisa ngepasin keuangan sambil ngejar target besar. Kalau kita flashback dikit, Chelsea emang lagi doyan banget main bongkar pasang pemain sejak kepemilikan baru. Ibaratnya setiap musim tuh selalu ada wajah baru dan wajah lama yang cabut. Kadang bikin fans bingung, kayak, lah kemarin baru dateng kok sekarang udah dijual lagi. Nah, itu yang bisa kejadian sama Nkunku dan Jackson. Dua pemain ini baru aja direkrut, tapi sekarang malah bisa jadi tumbal buat datengin bintang lain. Buat sebagian fans, strategi kayak gini agak bikin kening berkerut. Masa iya klub sebesar Chelsea kayak nggak punya plan jangka panjang yang jelas? Tapi kalau dilihat dari sisi manajemen, masuk akal juga. Dengan ngejual pemain yang gajinya lumayan gede, otomatis ruang buat beli bintang baru makin longgar. Nah, tinggal apakah itu sepadan atau enggak, tergantung hasil akhirnya di lapangan. Sekarang, coba kita bayangin skenarionya teman-teman. Kalau Jackson dan Nkunku beneran cabut, otomatis Chelsea punya ruang buat rekrut Garnacho dan Simons sekaligus. Itu bakal jadi transfer ganda yang gokil banget. Enzo Maresca, pelatih baru pasti langsung dapat senjata baru buat ngeracik formasi. Bayangin lini serang ada Garnacho di sayap, Cole Palmer atau Mudryk di sisi lain, plus striker tengah yang tajam. Di belakang mereka ada Simons yang bisa jadi jembatan antara lini tengah dan depan. Gila nggak tuh?
Tapi kalau cuma satu pemain yang berhasil dilepas, Chelsea mungkin cuma bisa datengin salah satu target doang. Nah, di sini pilihan jadi krusial. Apakah mereka bakal lebih milih kecepatan dan eksplosivitas Garnacho, atau justru milih kecerdasan taktis dan fleksibilitas Simons? Dua-duanya menarik, tapi kebutuhan tim bisa jadi faktor penentu. Kalau skenario paling buruk nggak ada yang cabut, ya udah, semua rencana bisa mentok. Chelsea bakal masuk musim baru dengan skuad yang sebenarnya udah lumayan ramping setelah pembersihan besar-besaran. Itu jelas bikin fans was-was, karena tanpa tambahan kualitas, persaingan di Premier League musim ini bisa jadi lebih berat. Kondisi kayak gini bikin aura ketegangan makin berasa. Fans Chelsea di medsos udah mulai rame bahas kemungkinan ini. Ada yang excited banget kalau Garnacho beneran dateng, ada juga yang masih skeptis karena takut strategi transfer ini cuma bikin tim gak stabil. Soalnya, jujur aja teman-teman, pergantian pemain yang terlalu sering bisa bikin chemistry tim susah kebentuk. Buat Chelsea sendiri, keputusan ini bakal jadi penentu arah klub dalam jangka pendek. Kalau berhasil dapat dua pemain muda potensial ini, itu sinyal kuat kalau mereka serius banget buat balik ke papan atas Eropa. Target jangka panjangnya jelas, balik lagi ke Liga Champions dan bersaing sama klub-klub elit. Tapi kalau gagal, bisa jadi bumerang. Mereka bisa kelihatan kayak klub yang asal bongkar pasang tanpa arah. Dan buat fans, itu jelas bikin frustrasi. Udah nungguin tim bangkit, malah stuck di situ-situ aja. Yang bikin tambah menarik, keputusan soal transfer ini katanya bakal lebih jelas setelah laga Monday Night Football antara Newcastle lawan Liverpool. Jadi kayak ada deadline psikologis gitu teman-teman. Fans Chelsea benar-benar nunggu kabar terbaru setelah laga itu. Singkatnya, Chelsea lagi ada di persimpangan penting. Di satu sisi ada peluang emas buat datengin Garnacho dan Simons, dua pemain muda yang bisa bikin masa depan tim lebih cerah. Di sisi lain, ada risiko besar kalau pemain-pemain yang mau dijual ternyata nggak laku atau ogah cabut. Kalau semua lancar, Stamford Bridge bisa jadi rumah buat talenta muda paling exciting musim panas ini. Kalau gagal, ya siap-siap musim panjang dengan skuad seadanya. Teman-teman, sepak bola tuh emang gak cuma soal apa yang terjadi di lapangan. Drama di balik layar kayak gini justru bikin seru. Chelsea lagi main judi gede dan kita semua tinggal nunggu hasilnya. Bakal jadi langkah berani yang bikin mereka balik ke atas, atau malah kesalahan strategi yang bikin tim makin kacau? Waktu yang bakal jawab. So, buat lo semua fans The Blues, siap-siap aja. Beberapa hari ke depan bakal jadi roller coaster emosi. Kalau beneran sukses, siap-siap teriak kegirangan. Kalau enggak, ya siap-siap nahan kekecewaan. Yang jelas, perjalanan transfer ini udah bikin kita semua merhatiin Chelsea lebih intens. Dan itu udah jadi kemenangan kecil buat klub, apapun hasil akhirnya nanti teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.